Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Doma. Hari ini kita akan belajar matematika. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang FPP dan KPK dasarnya saja. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPP. Nah, untuk kata kuncinya yaitu kalian harus mengenal dulu. Kalau nanti kalian menemukan kata bersama-sama, itu berarti KPK. Oke? Nah, kalau nanti kalian menemukan kata sama banyak, berarti FPP. Jelas ya? Ingat, bersama-sama itu KPK, kalau sama banyak itu FPP. Oke? Nah, contoh di sini bernama punya contoh. Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue bolu. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Nah, berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica? Lalu, berapa banyak potongan kue per bungkusnya? Nah, nggak usah bingung anak-anak. Penyelesaian yang harus kalian lakukan, yang pertama, kalian harus bisa menuliskan diketahui. Yang diketahui apa? Oh, yang diketahui Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue bolu. Lalu, yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan yang pertama tadi nanyain banyak paketnya Bu Doma. Oke, kemudian yang kedua tadi nanyain banyak potongan kuenya, berapa per bungkus. Nah, setelah itu baru deh dijawab. Ingat poinnya. Tadi ada kata sama banyak loh ya. Nah, sama banyak itu berarti FPP. Berarti FPP dari 20 dan 25. Nah, di sini Bu Doma menggunakan tabel ya anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak merasa kesulitan, Bu Doma aku lebih enak pakai yang pohon faktor kok, silahkan. Atau ada anak-anak yang Bu Doma aku enak pakai yang tabel, silahkan, bebas ya. Nah, di sini kalian tuliskan 20 dan 25. Seperti biasa, kita akan membagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 20 dibagi 2 itu hasilnya 10. 25 dibagi 2 tidak bisa Bu Doma. Nah, kalau tidak bisa, kalian tuliskan tetap ya, jangan diutak-utak itu angkanya. Oke? Nah, lalu dibagi lagi dengan bilangan prima paling kecil karena masih bisa dibagi 2 ya. 10 dibagi 2. Oh, hasilnya 5. 25 nggak bisa atau Bu Doma. Ya udah tulis saja tetap, nggak usah pusing-pusing. Nah, lalu tunggu, kok langsung dibagi 5 Bu Doma? Dibagi 3-nya mana? Loh, anak-anak, kira-kira kalau 5 dibagi 3 bisa tidak? Oh iya, tidak bisa. Nah, kalau 25 nggak bisa juga. Nah, berarti hanya bisa dibagi 5 anak-anak. Oke? 5 dibagi 5. Oh, 1. 25 dibagi 5. Hanya 5. Anak-anak, kedua bilangan di angka 1 dan angka 5 ini bisa dibagi ya, keduanya. Nah, jadi kalian harus beri lingkaran di bagian bilangan primanya. Oke? Kira-kira masih bisa dibagi lagi enggak? Masih, pintar sekali. Dibagi berapa? Dibagi 5. 1 dibagi 5? Oh, tidak bisa Bu Doma. Ya sudah, tulis saja sama angkanya, yaitu angka 1. Kalau 5 dibagi 5? Oh, bisa. Hasilnya 1. Nah, setelah itu FPP dari 20 dan 25 itu hasilnya 5. Nah, jadi paket yang dibuat Ica itu ada 5 bungkus anak-anak. Nah, banyak kue per paket berarti tadi 20 dibagi 5 hasilnya 4 dan 25 dibagi 5 hasilnya 5. Berarti banyak kue per paket. Jadi, kue lapis per paket itu berisi 4. Nah, sedangkan kalau kue bolu itu isinya 5. Oke, satu paketnya. Siapa mau beli? Nah, contoh yang kedua yaitu 2 pita memiliki panjang 15 cm dan 30 cm.
Pita itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Penyelesaiannya masih tetap ya, yaitu dengan cara diketahui. Panjang pita itu 15 cm dan 30 cm. Yang ditanyakan ukuran terpanjang masing-masing pita atau masing-masing bagian. Nah, kemudian dijawab. Ingat kata kuncinya, kalau sama banyak atau panjang yang sama, itu masih menggunakan FPB. Nah, anak-anak, di sini FPB dari 15 dan 30. Nah, kita masih menggunakan yang tabel ya. Kok Bu Doma sukanya pakai yang tabel toh? Karena kalau menurut Bu Doma loh ya, itu yang tabel lebih murah, lebih mudah. Tapi bergantung lagi kepada kalian. Enak yang tabel atau enak yang pohon faktor, bebas pokoknya. Oke? Nah, kalian tuliskan angka 15 dan angka 30-nya. Lalu dibagi deh dengan bilangan prima paling kecil. Bu Doma masih menggunakan angka 2 ya. 15 dibagi 2. Nggak bisa Bu Doma. Ya udah, langsung tulis aja 15. 30 dibagi 2. Bisa nggak Bu Doma? Berapa hasilnya? 15. Nah, pintar toh sekarang. Nah, sekarang kira-kira kalau dibagi 2 lagi bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Berarti dibagi berapa? Jangan langsung dibagi 5. Itu namanya menjati atau melompati. Jadi harus dibagi urut dulu. Setelah angka 2, angka berapa yang bilangan prima? Ya, pintar. Angka 3. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Pintar sekali. Berarti yang ini sama ya. Nah, anak-anak, keduanya bisa dibagi. Jangan sampai lupa kalian berikan lingkaran. Nanti kalau kelewat atau lupa, hasilnya akan berbeda. Jadi jangan sampai lupa. Nah, setelah ini dibagi 3 lagi bisa tidak? Tidak. Terus dibagi berapa? Kok dibagi 4? Apa 4 itu bilangan prima? Nah, berarti dibagi berapa? Dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Sama. Berarti jangan lupa lingkarannya. Pokoknya lingkarannya jangan ketinggalan, jangan sampai krondel. FPB dari 15 dan 30 berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi ukuran terpanjang masing-masing pita ada 15 cm. Mudah kan? Nah, sekarang ada contoh lagi. Beda soalnya. Villa itu menabung setiap 4 hari. Dan Farah itu setiap 6 hari. Mereka menabung bersama itu pada tanggal 15 Juli tahun 2018. Terus pada tanggal berapa mereka menabung bersama-sama? Untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Ingat, di sini ada kata kuncinya yaitu bersama-sama. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui. Oh, Villa itu menabung 4 hari. Farah itu 6 hari. Terus pas mereka nabung bersama-sama itu tanggal 15 Juli. Nah, terus yang ditanyakan tanggal berapa mereka akan nabung bersama-sama lagi, ya kan? Nah, dijawabnya karena menggunakan kata bersama-sama, berarti pakainya KPK. KPK dari 4 dan 6, udah pakai tabel lagi, tulis angka 4 dan 6. Dibagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Bu Doma itu dua-duanya bisa dibagi, berarti diberi lingkaran tidak? Anak-anak, FPB dan KPK beda. Kalau FPB itu betul, yang keduanya bisa dibagi itu diberi lingkaran. Tapi kalau KPK itu anaknya serakah dan dia jahat. Jadi dia maunya dimakan semua bilangan prima yang yang digunakan untuk membagi. Jadi tidak usah diberi lingkaran dulu sampai selesai, baru deh nanti diberi lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu dibagi lagi dengan 2, hasilnya 1. Tapi 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Nah, jadi tetap
kemudian dibagi 3 supaya bisa menghasilkan hasil akhirnya yaitu 1, 1. Nah, setelah selesai seperti ini, baru deh yang tadi Bu Duma katakan diberi lingkaran semua. Ini dia perbedaannya antara FEB dan KPK. Kalau FEB, udah yang bisa dibagi semua aja yang aku makan. Tapi kalau KPK nggak peduli, mau itu bisa dibagi, mau tidak bisa dibagi, pokoknya tak makan semua. Ya, nah, KPK dari 4 dan 6 yang ada di lingkaran tadi semua dikalikan. 2 dikali 2 dikali 3. Ingat, dikali loh ya, bukan ditambah. Hasilnya 12. 2 dikali 2 kan 4. 4 dikali 3, 12 toh. Kemudian mereka akan menabung bersama-sama lagi yang kedua kalinya. Yang pertama kan tanggal 15 Juli ditambah 12 hari. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, hasilnya 27 Juli. Terus mereka nabung yang ketiga kalinya kapan, Bu Duma? Nah, ini dia anak-anak. Kalian harus ingat, pernah belum ya diajari menghitung bulan dengan jari? Kalau jari kalian ditekuk, terus yang mertungul, tahu ya yang mertungul, yang menonjol ke atas, itu angkanya ganjil, yaitu 31. Sedangkan yang dekok atau yang menjorok ke dalam, itu angkanya 30. Oke, tangannya sudah ya. Nah, coba kalian perhatikan di bulan Juli. Oh, bulan Juli itu mertungul ke atas. Oh, berarti dia ganjil, berarti 31 hari. Sekarang dihitung. 27 sampai tanggal ditambah 12 hari. Tapi, pas tanggal 31 kalian berhenti. Lanjutnya berarti tanggal berapa? Tanggal 1. Yuk, kita hitung. 27, 28, 29, 30, 31. Lanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketemu kan 8 Agustus berarti. Anak-anak, saat menghitung kalian jangan hanya diam ya. Kalian ikut mempraktekkan, karena di video ini Bu Duma tidak bisa menampilkan jarinya Bu Duma buat menghitung yang penjumlahan di bulan ini. Oke. Jadi berarti mereka menabung bersama-sama. Yang kedua kalinya itu tanggal 27 Juli. Lalu yang ketiga kalinya berarti 18 Agustus. Jelas ya? Kalau masih bingung, pegangan dulu, dicerna dulu, baru deh lanjut contoh 2. Di sini ada yang namanya Faris. Faris itu les matematika setiap 3 hari sekali. Kalau Ipan, itu les matematika setiap 4 hari sekali. Nah, mereka pernah pergi les bareng-bareng itu tanggal 20 Juli. Lalu, kira-kira kapan ya mereka bisa berangkat pergi les bareng-bareng lagi, bersama-sama lagi? Penyelesaiannya masih sama ya, dengan menggunakan diketahui. Kalau Faris itu lesnya 3 hari sekali, kalau Ipan 4 hari sekali. Pas mereka pergi bersama-sama tanggal 20 Juli, lalu yang ditanyakan tanggal berapa mereka les bersama-sama lagi. Nah, dijawabnya karena menggunakan bersama-sama pakainya KPK. Berarti KPK dari 3 dan 4, Bu Duma masih menggunakan tabelnya ketumpuk-tumpuk. Nah, kita masukkan angka 3 dan angka 4-nya, kita bagi deh dengan bilangan prima. Karena 3 nggak bisa dibagi 2, kita tulis tetap. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu dibagi 2 lagi, 3 dibagi 2, tidak bisa, hasilnya tetap. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Berarti langsung aja bagi 3 biar hasilnya 1 dan 1. Ingat, KPK tidak usah menunggu yang bisa dibagi ya, langsung semua dilahap sampai habis. Nah, berarti KPK dari 3 dan 4, 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, mereka pergi les yang pertama kali tanggal 20. Tanggal 20 ditambah 12. Ingat,
masih menggunakan jari ya. Juri itu sampai 31 loh. Nanti pas 31 berhenti dulu ya. Terus lanjut ke angka 1. Yuk. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, berhenti dulu, lalu 1. Berarti dia les bersama-sama tanggal 1 Agustus 2018. Selesai. Nah, semoga anak-anak nggak bingung ya. Nanti bisa diputar lagi kok videonya. Nah, untuk latihan hari ini ada 2 soal. Yang pertama, puding itu mempunyai 18 kelereng warna merah. Lalu 24 warna biru, 42 warna kuning. Nah, kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama. Nah, berapa kantong yang dapat dibuat puding? Kalau ini berarti sama banyak loh. Sama banyak tadi apa? Hayo, KPK atau FPB? Nah, lalu yang kedua. Pada suatu hari, Bu Wati dan Bu Nini belanja bersama di sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja setiap 15 hari sekali, sedangkan Bu Nini itu belanja setiap 25 hari sekali. Nah, setelah beberapa hari, Bu Wati dan Bu Nini akan bersama-sama lagi belanja di swalayan. Nah, kira-kira kapan mereka belanja bersama-sama lagi? Nah, terima kasih untuk hari ini. Jangan bingung dengan matematika. Matematika itu menyenangkan. Jadi, kalau kalian bingung, putar lagi videonya. Atau bisa di-download kok anak-anak. Nah, lalu nanti kalian bisa pelajari lagi. Buat soal atau minta bantuan orang tua untuk membuatkan soal untuk kalian supaya kalian banyak berlatih. Semangat! Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.